Tiongkok telah meluncurkan proyek inovatif lainnya, pembangunan pembangkit listrik di dasar laut. Kemajuan teknologi yang mencengangkan ini telah memicu reaksi dari para ahli di seluruh dunia, dengan beberapa orang, termasuk spesialis Jepang, mengklaim bahwa pencapaian Tiongkok di bidang ini terlalu luar biasa untuk dipercaya. Mari selami inovasi ini dan jelajahi cara kerjanya, dan mengapa hal ini menarik begitu banyak perhatian dunia. Listrik merupakan bagian penting dari kehidupan modern, dan pemadaman listrik skala besar apapun akan memiliki konsekuensi yang luas. Dunia bergantung pada daya yang andal untuk menggerakkan segala hal mulai dari industri hingga aktivitas sehari-hari. Karena permintaan energi terus meningkat, negara-negara terpaksa mencari metode baru yang berkelanjutan untuk produksi listrik. Sementara banyak yang bergantung pada sumber daya tradisional seperti batu bara, gas alam, dan angin, Tiongkok telah melangkah lebih jauh, memanfaatkan sumber daya energi alternatif, termasuk nuklir dan yang terbaru, tenaga pasang surut. Salah satu proyek Tiongkok yang paling luar biasa melibatkan pemanfaatan kekuatan dasar laut untuk menghasilkan listrik. Inisiatif ini telah membuat para ahli di seluruh dunia, termasuk dari Jepang, kagum. Gagasan membangun pembangkit listrik di dasar laut mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi hal itu sudah menjadi kenyataan di Tiongkok, dan akan merevolusi produksi energi di wilayah pesisir. Namun, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang membuat cara ini begitu efisien dibandingkan dengan sumber listrik tradisional? Sebagai negara berkembang dengan penduduk terbanyak di dunia, kebutuhan energi Tiongkok sangat besar. Permintaan energi negara tersebut merupakan yang tertinggi di dunia, disebabkan oleh industrialisasi yang pesat dan populasi yang besar. Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah menjadi importir minyak dan gas alam terbesar di dunia, yang menjadikan keamanan energi sebagai prioritas utama. Jika Tiongkok ingin melanjutkan pertumbuhan dan pembangunannya yang pesat, ia harus mengatasi kesulitan pasokan energi dan berinvestasi pada sumber energi domestik yang berkelanjutan. Untuk memenuhi permintaan energinya yang terus meningkat, Tiongkok telah melakukan investasi besar dalam teknologi energi terbarukan, khususnya dalam tenaga angin dan hidroelektrik. Upaya ini telah memposisikan Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam produksi energi hijau. Namun, terobosan terbaru melangkah lebih jauh, memanfaatkan potensi besar lautan untuk menghasilkan listrik. Pengembangan pembangkit listrik dasar laut telah menarik perhatian para ahli di seluruh dunia, dan banyak yang menyatakan rasa kagum atas kemampuan Tiongkok untuk mewujudkan konsep ambisius ini. Jika teknologi ini ditingkatkan, teknologi ini dapat memasok energi ke hampir semua wilayah pesisir Tiongkok. Inti dari inovasi ini adalah energi pasang surut, suatu bentuk energi terbarukan, yang memanfaatkan naik turunnya pasang surut laut yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan. Pasang surut adalah fenomena alami dan dapat diprediksi. Dengan memanfaatkan gerakan ini, energi pasang surut dapat diubah menjadi listrik. Tenaga pasang surut telah lama dikenal sebagai sumber energi yang bersih dan andal, dan stabilitasnya menjadikannya alternatif yang menarik untuk bahan bakar fosil. Sementara banyak negara telah mengeksplorasi energi pasang surut, Tiongkok baru-baru ini muncul sebagai pemain besar di bidang ini. Negara-negara seperti Prancis dan Korea Selatan telah mengembangkan pembangkit listrik pasang surut, tetapi Tiongkok dengan cepat mengejar ketinggalan dengan proyek-proyek mutakhirnya sendiri. Keinginan ambisius negara ini ke area ini terbilang baru, tetapi hasilnya sejauh ini sangat mengesankan. Komunitas ilmiah Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam menyempurnakan teknologi tenaga pasang surut, mengubahnya menjadi solusi energi berskala besar yang layak. Pembangkit listrik pasang surut Jiangxia di Tiongkok adalah contoh utama dari kemajuan ini.
Terletak di bagian timur negara ini, pembangkit ini adalah pembangkit listrik pasang surut terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 3,9 megawatt dan keluaran energi tahunan sebesar 7,2 juta kilowatt-jam, Jiangxia merupakan pencapaian yang besar. Pembangkit ini membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun penelitian dan 13 tahun pembangunan untuk menyelesaikannya, tetapi telah memberikan dampak besar pada pasokan listrik lokal. Pembangkit ini tidak hanya mengurangi kekurangan listrik di wilayah tersebut, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Misalnya, setelah pembangkit ini dibangun, lahan pertanian baru seluas 5.600 hektar tercipta, menghasilkan pendapatan tahunan jutaan dolar dari penanaman padi dan aquakultur. Prinsip di balik pembangkit listrik dasar laut Cina mirip dengan sistem energi pasang surut tradisional, tetapi dengan sentuhan inovatif. Daripada mengandalkan perangkat terapung di permukaan laut, Cina telah menempatkan turbin 2 km di bawah air. Pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan, meminimalkan gangguan terhadap lalu lintas maritim, dan turbin bawah laut kurang rentan terhadap dampak badai atau cuaca buruk permukaan. Yang lebih penting, hal ini memungkinkan produksi energi yang lebih efisien, karena turbin ditempatkan di wilayah tempat gerakan pasang surut lebih kuat dan lebih konsisten. Pembangkit listrik pasang surut tradisional menempatkan struktur terapung yang besar di permukaan laut, tetapi pendekatan ini kurang efektif di wilayah dengan lalu lintas air yang padat. Pendekatan bawah laut Tiongkok telah membuat energi pasang surut jauh lebih efisien dan layak di lebih banyak lokasi, membuka kemungkinan baru untuk produksi energi pesisir. Desain tersebut juga mengatasi potensi risiko lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh struktur yang dipasang di permukaan terhadap ekosistem laut. Awalnya, banyak pakar barat yang skeptis tentang pembangkit listrik pasang surut bawah laut Tiongkok. Mereka meragukan apakah sistem tersebut dapat menghasilkan cukup energi untuk layak secara komersial, atau apakah mereka dapat beroperasi dengan aman di kedalaman tersebut. Namun, keberhasilan implementasi proyek Tiongkok telah membuktikan para kritikus ini salah. Jepang, yang terletak di wilayah yang aktif secara seismik, rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, dan bencana nuklir Fukushima, telah membuat negara tersebut lebih berhati-hati dalam memperluas kapasitas energi nuklirnya. Sementara itu, teknologi energi lain di Jepang belum mencapai tingkat kematangan seperti pada sistem energi pasang surut Tiongkok. Saat ini, hanya sedikit negara yang memiliki keahlian untuk memanfaatkan energi pasang surut dalam skala besar, tetapi Tiongkok kini menjadi pemimpin dunia di bidang ini. Ilmuwan Tiongkok terus menyempurnakan teknologi tenaga pasang surut, menggarap desain yang lebih hemat biaya, lebih mudah dirawat, dan dapat ditingkatkan untuk penggunaan dalam skala besar. Sebagai kesimpulan, kemajuan Tiongkok dalam tenaga pasang surut merupakan lompatan besar ke depan dalam situasi energi dunia. Dengan pembangkit listrik dasar lautnya, Tiongkok tidak hanya memimpin dalam energi terbarukan, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk produksi listrik berkelanjutan. Seiring dengan semakin matangnya teknologi dan peningkatan skala, tenaga pasang surut berpotensi memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.